Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Sabrina. Lahir dua bersaudara dari orang tua yang sangat baik dan sangat religius. Sedari kecil aku dan kakakku dididik dengan nilai-nilai moral dan agama yang cukup tinggi, sopan santun dan tata krama, serta sayang keluarga. Didikan keras dan disiplin ini tidak hanya padaku saja, namun juga pada kakakku, Kak Arsil. Sehingga ketika kami beranjak dewasa, nilai-nilai moral dan agama itu sangat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya Kak Arsil, kakakku satu-satunya. Beliau sangat baik dan sangat bertanggung jawab, serta sayang keluarga. Terlebih setelah Abah dan Umi meninggal berturut-turut di tahun yang sama, di tahun 2010 silam. Kak Arsil benar-benar menjadi tulang punggung pengganti Abah dan Umi. Ia sangat pekerja keras dan begitu ikhlas membiayai kebutuhanku dan pendidikanku. Kak Arsil juga adalah teman curhatku di saat aku sedang sedih maupun bahagia. Pokoknya, Kak Arsil adalah saudara rasa sahabat bagiku. Dia selalu menguatkan aku dikala aku sedang terpuruk. Bahkan biaya pendidikanku, dia yang menanggungnya tanpa mengeluh sama sekali. Katanya, biar aku aja nggak sekolah tinggi, asal kau bisa menyelesaikan pendidikanmu minimal S1. Itulah cita-cita Kak Arsil yang begitu ingin melihatku sukses di bangku pendidikan. Semua ia kerjakan, asalkan halal katanya. Alhamdulillah dengan susah payah akhirnya Kak Arsil berhasil menyelesaikan pendidikan S1 tekniknya. Setelah itu ia diterima di sebuah perusahaan kontraktor alat-alat listrik. Alhamdulillah, kehidupan ekonomi keluarga kami mulai membaik saat Kak Arsil sudah aktif bekerja di perusahaan tersebut. Setahun setelahnya ia meminta izin padaku untuk menikahi seorang gadis yang ku ketahui bernama Fatima Az-Zahra, seorang gadis berhijab alumni S2 Mesir. Sebagai adik aku sangat mensupport niat baik kakakku. Apalagi Kak Fatima juga sangat memahami keadaan keluarga kami. Yang ku ketahui, mereka sudah lama saling mengenal namun tidak pacaran. Keduanya juga jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Alhamdulillah, aku sangat bersyukur kala itu. Dan dengan izin Allah akhirnya mereka menjadi halal sebagai sepasang suami istri yang berbahagia. Namun sehari sebelum hari H pernikahannya, Kak Arsil menyampaikan sesuatu yang sedikit membuatku terharu. Dek, meskipun kakak udah nikah duluan, tapi insya Allah kakak gak akan melupakanmu, dek. Kau tetap akan menjadi prioritas kakak. Kak Fatima juga sudah bersedia menjaga komitmen ini setelah kami menikah nanti, karena dia akan menjadi bagian dari keluarga kita juga. Ujar Kak Arsil dengan begitu sendu sehingga membuatku sangat terharu. Terima kasih Kak. Semoga kakak bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, dan segera punya momongan agar aku bisa menjadi onti yang paling berbahagia. Jawabku penuh haru. Amin ya Rob. Insya Allah dek. Kau juga ya. Kalau selesai satumu, insya Allah kakak akan carikan pria terbaik untukmu. Asal kau janji ya, akan selalu menjaga dirimu dan gak sembarangan menerima pria-pria hidung belang dalam hidupmu. Ingat dek, saat ini kau adalah tanggung jawab kakak. Dan kakak gak akan tenang jika kau berulah di luar sana. Nanti kalau kau sudah sukses, punya suami soleh, bahagia, kakak udah siap kok nyusul Abah dan Umi. Ujar Kak Arsil yang sedikit membuatku sangat terkejut dan sedih. Kakak, ngapain ngomong gituan? Aku jadi sedih tahu. Ini tuh hari bahagianya kakak, jadi harusnya bergembira. Gak bisa melankolis gitu kak. Semangat ya kakakku sayang. Ujarku berusaha membuat suasana menjadi gembira kembali. Dan akhirnya suasana pun kembali ceria. Pemirsa, hingga 2 tahun setelah aku masuk dunia kampus dan menjadi mahasiswi, saat itu pernikahan Kak Arsil sudah menginjak 3 tahunan. Dan alhamdulillah mereka sudah dianugerahi seorang putra yang sangat lucu, Adam namanya. Aku sangat gembira saat itu. Tapi di sisi lain aku melakukan kesalahan fatal yang membuat Kak Arsil marah besar padaku.
di saat aku jujur dengan semua itu padanya. Ya, sebuah kesalahan yang tidak akan kuulangi lagi, di mana aku jatuh cinta pada seniorku di kampus yang ternyata sudah beristri dan memiliki 2 anak. Aku jatuh cinta padanya karena perhatiannya padaku, dan aku menerimanya tanpa peduli ia sudah berkeluarga atau tidak. Hingga suatu sore saat aku pulang dari kampus, karena memang Kak Arsel dan Kak Fatima masih tinggal di rumah peninggalan orang tua kami, aku mencoba terbuka dengan kondisi hatiku pada Kak Arsel saat itu. "Kak Arsel, aku mau curhat nih, bisa nggak?" Tanyaku perlahan saat kakakku sedang santai di ruang tamu. "Mau curhat apa sih, Dek? Biasanya kau juga langsung curhat, nggak nanya-nanya gitu?" Jawab Kak Arsel mencandai aku. "Ih, Kak Arsel usil banget deh." "Kak, aku mau curhat nih tentang seseorang," ujarku manja pada kakakku. "Seseorang? Maksudnya? Seseorang siapa, Dek?" Tanya Kak Arsel penasaran. "Aku lagi dekat sama cowok, Kak. Dia perhatian banget dan sayang banget sama aku. Seniorku di kampus," jawabku sambil malu-malu. "Jangan bilang ya kalau kau pacaran. Kakak gak suka. Kakak gak suka adik kesayangan kakak hanya dipacarin doang. Kalau serius, suruh temui kakak. Kalian harus cepat-cepat nikah. Pacaran itu numpuk dosa tahu," ujar Kak Arsel menasihati aku. "Ih kakak, masa langsung nikah gitu sih? Gak seru tahu. Lagian cowok itu juga sudah punya istri dan anak juga," jawabku lagi. "Apa? Kau mencintai suami orang? Enggak. Ini enggak boleh terjadi. Kau enggak boleh melakukan itu, Dek. Abah dan Umi enggak pernah mengajari kita hal semacam itu. Itu namanya kau mengganggu rumah tangga orang. Enggak baik, Dek," ujar Kak Arsel yang kulihat mulai dengan nada marah. "Tapi Kak, kami saling mencintai," jawabku singkat lagi. "Itu bukan cinta namanya, Dek. Itu hawa nafsu. Cinta itu bahagia. Cinta itu kasih sayang. Sementara cinta yang kalian bangun itu mengakibatkan luka bagi yang lain. Kakak gak ridho kau jadi perusak rumah tangga orang lain, Dek," jawab Kak Arsel lagi. "Tapi dia cinta banget sama aku, Kak. Dia sayang banget sama aku," jawabku dengan sedih. "Sekarang kau jawab dengan jujur. Kau sayang gak sama Kak Fatimah, istri kakak?" Tanya Kak Arsel serius. "Sayang lah, sayang banget. Dia kan ipar terbaikku, Kak. Gimana sih?" jawabku mulai sinis. "Nah, kalau kau sayang pada Kak Fatimah, bagaimana reaksimu jika kelak kakak selingkuh dengan wanita lain? Kakak jatuh cinta lagi pada gadis lain. Kau ridho?" ujar Kak Arsel lagi. "Ya enggak lah. Biar aku yang ngadepin cewek itu. Biar tak tonjok sekalian. Enak aja mau rebut kakak dari Kak Fatimah," jawabku emosi. "Nah, lalu bagaimana dengan perasaan istrinya cowokmu yang katamu sayang sama kamu itu? Hah? Sebagai perempuan, apakah kau tidak pikirkan perasaannya saat suaminya kau goda, saat suaminya selingkuh denganmu? Nyebut, Dek. Kasihan Abah dan Umi. Mereka pasti sedih kalau tahu kelakuanmu ini. Kalau kau sudah pengen nikah, Dek, insya Allah kakak akan carikan lelaki terbaik untukmu. Banyak tuh teman-teman kakak yang baik, tampan, soleh juga. Malah ada juga pengusaha-pengusaha yang sudah sukses. Kau tinggal bilang aja, Dek. Kakak akan aturkan waktu ta'aruf untuk kalian. Asal kau lupakan laki-laki itu. Ingat ya, Dek, laki-laki kalau sudah pernah selingkuh pasti nagih dan akan melakukannya terus-menerus. Kakak gak rela kau akan jadi korban perasaan nanti. Kau faham?" ujar kakakku panjang lebar. Dan aku menunduk sedih kala itu. Sedih karena aku sudah mengecewakan Kak Arsel dan almarhum kedua orang tuaku. "Iya, Kak, insya Allah aku janji akan menjauh dari pria itu dan akan lebih hati-hati lagi menjaga diriku. Terima kasih, Kak, udah menasihati aku," ujarku sambil memeluk Kak Arsel. "Sama-sama, Dik. Kakak melakukan ini karena kakak sayang banget sama kamu," jawab Kak Arsel dengan suara yang mulai bergetar karena sedih bercampur bahagia. Pemirsa, banyak kenangan yang aku lewati bersama kakakku tercinta yang tidak bisa aku lupakan. Dan hari ini adalah hari ke-12 kepergian Kak Arsel. Dia telah meninggalkan kami semua akibat kecelakaan tunggal di jalan saat pulang dari kantornya. Aku tidak menyangka dia akan pergi secepat ini meninggalkan aku dan Kak Fatimah, serta si Adam anak sematawayangnya. Kami merasa sedih dan kehilangan sosok yang baik hati, bertanggung jawab, murah senyum itu. Namun sebelum dia pergi, ternyata Kak Arsel benar-benar menepati janjinya.
Dia telah mencarikan pria terbaik untukku dan telah menikahkan kami. Sebagaimana yang beliau ucapkan dulu, bahwa beliau gak akan mati sebelum menikahkan aku dengan lelaki terbaik pilihannya. Ya Allah Kak Arsil, begitu cepat kau pergi meninggalkan kami. Kami sayang banget sama kau kakak. Tapi ternyata Allah lebih sayang padamu. Insya Allah aku janji akan ngejagain Kak Fatima dan Dede Adam. Kau tenang di sana kak. Semoga janda untukmu. Dan semoga kelak kita berkumpul kembali bersama Abah dan Umi. Kini aku benar-benar sendiri. Kedua orang tua dan kakakku satu-satunya yang kumiliki telah pergi lebih dahulu. Tapi alhamdulillah aku diberikan suami yang teramat sayang padaku, soleh, dan sangat bertanggung jawab pula. Semoga kami bahagia selamanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.